3 tahun berturut-turut mendapat predikat kota ramah anak tidak berarti membuat kota Depok, Jawa Barat bebas dari kasus kekerasan anak. Dan salah satunya kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang pelayan di sebuah gereja yang tidak terungkap meski berlangsung bertahun-tahun. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Kota Depok, Jawa Barat selama 3 tahun berturut-turut berhasil memperoleh predikat sebagai kota ramah anak. Namun predikat yang disandang Kota Depok tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini. Seperti peristiwa yang terjadi di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok, Jawa Barat beberapa bulan belakangan. Diduga puluhan anak telah menjadi korban kejahatan seksual. Parahnya aksi kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh seorang pembimbing putra altar atau misdinar di Gereja Herculanus Depok. Insiden tersebut bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun. Kasus ini akhirnya terungkap berkat adanya pihak korban yang berani melaporkan tindakan biadab tersebut ke Polres Depok. Dalam perkembangan selanjutnya, satu persatu korban kekerasan seksual berani melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. 21 yang sudah kami investigasi, sudah kami dampingi. Yang 2 ini masih baru ngaku. Jadi kami sedang coba dampingi sekaligus terapi. Memang ini penanganan hukum dan juga langsung penanganan psikologi untuk terapi psikologi. Ya, untuk terapinya itu. Jadi dapat. Nah, yang 2 ini masih dalam proses pendampingan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak peserta misdinar selama ini sulit terungkap karena adanya trauma dari pihak korban. Kebanyakan korban yang masih anak-anak ini merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Tapi orang yang melihat itu siapa pelaku kan susah nih. Karena biasanya anak-anak apalagi umur. Sedangkan orang dewasa aja kalau sudah mengalami kejahatan seksual, ketika diancam dia sudah ketakutan, apalagi anak-anak. Sayangnya instrumen hukum yang ada dinilai menyulitkan pihak korban untuk membuktikan aksi kejahatan seksual yang menimpanya. Selama ini sejumlah pihak mendorong dijatuhkannya sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena itu dibutuhkan pemahaman yang tepat dan keseriusan dari para penegak hukum untuk menghasilkan putusan yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini kan merupakan satu pilihan bagi aparat penegak hukum, ya. Dalam hal ini tentu hakim kan dalam memutuskan itu kan harus melihat dari tuntutan dari jaksa penuntut umumnya kan. Nah, jaksa juga harus jeli gitu. Maka kemudian ini bisa secara konsisten bisa diterapkan, ya, ketentuan yang terkait dengan sanksi kebiri tadi begitu. Karena memang ada di dalam pasalnya. Namun di sisi lain, pemerintah dinilai tidak memiliki gambaran konkret terkait program perlindungan bagi anak. Sehingga upaya mencegah kekerasan seksual pada anak masih sebatas pencitraan semata. Parahnya lagi, dalam sejumlah kasus kekerasan seksual anak, tak jarang aparat penegak hukum justru menawarkan jalan damai ketimbang mendorong penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelaku. Nah, kita melihat ada sebuah fenomena yang disebut dispute relation, di mana pihak keluarga bahkan difasilitasi oleh aparat untuk melakukan perdamaian dengan alasan aib, dengan alasan untuk menjaga kehormatan, padahal itu sangat bahaya. Terkait kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak putra altar di Depok, Jawa Barat, tim Delik berusaha meminta konfirmasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Sayangnya setelah beberapa kali tim Delik mencoba menemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, pihak Kemen PPPA selalu berdalih sibuk. Hal ini sangat disayangkan mengingat sudah banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual para predator. Korban kekerasan seksual putra altar Gereja Herculanus Depok kini trauma. Lantas bagaimana motif pelaku menjebak para korban?